Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Dacel di Catatan Akhir Sekolah. Nah, sekarang Catatan Akhir Sekolah udah masuk ke bulan Ramadan dan sekarang gua mau bikin konten baru ini tentang ngabuburit. Nah, di samping gua sekarang udah ada Ustadz Bayu. Nanti kita akan bahas tentang pembahasan yang mengenai masalah Islam, keislaman yang sesuai dengan tema kita di bulan Ramadan ini. Pokoknya kalian stay tune terus. Kita langsung mulai ngabuburit di chat. Nah, sebelumnya kita kedatangan tamu bersama Saya Bayu Chandra Bahari. Biasa Disebutnya ya Bayu aja sih sebenarnya. Kalau yang beberapa kenal ada yang Bayu, ada yang ya Ustadz Bayu. Ustadz Bayu ya? Bebas lah. Ya, karena Ustadz Bayu ini kita biasa di catatan sekolah juga ya? Iya, Ustadz, alhamdulillah. Ya? Karena sering mengisi acara juga di acara-acara catatan sekolah. Nah, kebenaran ini Pak Ustadz Bayu ini sekarang lagi ada waktu lenggang nih ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Waktu lenggang. Biasanya sering ada acara-acara pengisian. Kalau bulan puasa sih biasanya ya hanya imam tarawih, kultum, terus paling beberapa kegiatan bukber. Cuma karena masih awal-awal mungkin ya, jadi belum ada undangan buat ngisi kegiatan bukber sih. Sementara ya paling cuman ya ikut-ikut beberapa kajian-kajian rutin sih. Alhamdulillah masih ada diisi dengan acara-acara yang ada. Nah, Ustadz Bayu juga ini termasuk salah satu aktif di dunia motor ya, Ustadz? Aktif di dunia motor, di dunia tato juga, ya masih tetap menjaga silaturahim sama mereka. Kalau motor sih alhamdulillah, karena memang ada kajian juga yang khusus buat anak-anak motor. Jadi kawan-kawan kalau yang anak motor itu boleh ada kajiannya adalah parkir bareng. Nah, jadi parkir bareng itu memang anak-anak motor yang ngajinya. Nah, kemarin alhamdulillah kegiatan pertama yang pernah kita bikin itu eventnya adalah kemarin parkir bareng bela Palestine Subuhan Akbar, parkir bareng bela Palestine dengan biker dan skuteris Kota Bogor. Ya alhamdulillah terkumpul donasi buat Palestine itu ada sekitar 17 juta lebih lah. 17 juta lebih. Itu parkir bareng bersama? Parkir bareng, jadi anak-anak motor baik skuteris, anak Vespa, ya tidak membedakan CC-nya ataupun color emblem klub mereka. Jadi kami sama-sama bergabung dalam satu parkir bareng ini. Setelah Subuhan Akbar ada kajian tentang Palestine yang memang saya isi sendiri. Terus lalu ada Roaring Thunder dari Masjid Balai Kota, diikuti sama Bapak Wakil Wali Kota sama Pak Dedi juga. Ya? Pak Dedi juga ikut riding dari Balai Kota menuju GOR, baru di acara di puncak GOR, penggalangan dana, lelang, musik dan segala macam, dan sharing dari seluruh sekolah relawan. Nah, alhamdulillah terkumpul ya patungan lah PT-PT dari anak motor buat bela Palestina 17 juta lah kurang lebih. 17 juta. Ya, alhamdulillah. Dari semua komunitas kalangan. Semua dari komunitas. Berarti bukan cuma motor-motor klasik. Bukan hanya motor klasik aja, bahannya banyak dari beberapa majelis talim juga yang alhamdulillah berkesempatan datang. Jadi kalau kalian yang hobi motor, kalian bisa parkir bareng ya? Parkir bareng, Instagramnya parkirbareng.official. Parkir bareng official. Nanti dicantumin di bawah ini ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita ada kesempatan di bulan Ramadan ini. Sekarang udah masuk ke bulan hari ketiga ya? Ketiga apa keempatnya? Ya ada ketiga dan keempat lah ya. Hari ketiga di bulan Ramadan, dan sekarang kita berada di lokasi di Yayasan Catatan Sekolah di Jalan Raya Loji. Nah, sebelumnya juga kita yayasan ini kita sering mengadakan yang namanya Jumat Berkah, makan gratis, dan sekarang mungkin kita akan mengadakan yang namanya bukber
atau bagi-bagi takjil di tanggal 18 sampai tanggal 8 Maret April. Nah, pokoknya kalian stay tune terus di Instagramnya Catatan Sekolah. Nah, sekarang yang akan gue bahas nih tentang masalah uang haram dan uang halal. Apa sih uang haram atau uang halal itu? Nah, karena kebanyakan orang kan, Pak Ustadz ya, kita kan hidup di jalan nih, Pak Ustadz ya, hidup di jalan, kita tidak tahu yang namanya uang haram atau uang halal itu masuk kemana gitu, atau dari siapa gitu kan. Karena berhubung kita emang kehidupan di jalan, ada yang ngasih dan tidak tahu itu uang itu halal atau enggak, dan dikasihlah kepada orang rumah atau seperti yang kita biasa kita jalani, kita ada yang namanya sedekah atau jumat berkah, itu kan ada yang donatur ya kan, seperti uang yang mereka kasih kan kita tidak tahu di balik itu semua mungkin niat mereka itu baik ya, baik. Tapi menurut Pak Ustadz itu seperti apa? Mana Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya agak sensitif sih pembahasan masalah uang halal ataupun uang haram dari sebuah pekerjaan, tapi ya balik lagi ya, namanya hukum syar'a atau hukum syariat yang mutlak memang harus disampaikan. Nanti terlebih pendapat kawan-kawan semua seperti apa ya silahkan, itu cuman bagi saya mungkin hanya sebagai menjembatani apa yang menjadi uang haram dan uang halal dari pekerjaan kita. Yang pertama gini, yang harus kita tanyakan dulu, kenapa sih manusia itu harus bekerja gitu, dan apakah pekerjaan ini menjadikan pahala ataupun bekal buat kita nanti tentunya kembali kepada Allah. Ya kalau kita punya keluarga, tentu uang ini ya harus menjadi uang yang baik gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para manusia, ya ayyuhan nas, bahwasanya Allah menyerukan seluruh universal kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas itu adalah berarti bukan hanya kepada orang Islam, tetapi ke mereka mungkin orang Hindu, Nasrani, Kristen. Allah memberikan peringatannya gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makanlah kalian di tempat kalian berpijak, mimal ardi gitu. Dari bumi itu ada tempat di mana kita berpijak, halalan, thayyiban, jadi yang baik dan juga ya tentunya thayyib gitu. Dalam arti kenapa harus halalan dan thayyiban? Ya karena jangan sampai kita memberikan kepada keluarga kita, istri, anak ataupun orang tua dari sesuatu yang subhat. Subhat itu adalah bainal halal dan haram. Antara halal dan haram itu adalah subhat, tapi lebih banyak subhat itu mengarah kepada sesuatu yang haram gitu. Sesuatu yang haram subhatu. Nah, makanya jangan, kita harus hindari hal tersebut. Kenapa? Karena banyak dampak negatifnya yang akan terjadi kepada keluarga kita. Jadi berbicara uang halal ataupun uang haram, ya tentunya uang halal adalah sesuatu yang kita dapat dari yang baik. Kalau yang haram ya pasti dari sesuatu yang buruk. Nah, hukumnya seperti apa? Ya nanti kita akan sedikit bahas lah gitu. Cuma karena kan kebanyakan orang kan kita tidak tahu menahu ya masalah itu nih uang haram atau uang halal ya. Kalau misalkan kebanyakan orang memilih ini uang haram atau uang halal, mungkin bahasa sekarang ya kita yang penting orang rumah makan dulu nih, gitu kan bahasa awamnya. Orang rumah makan dulu, kita dapat rezeki dari mana misalkan gitu, dari manapun ini yang penting kita orang rumah dapat rezekinya gitu kan. Di balik itu uang haram atau uang halal ya kan. Cuma mungkin yang orang-orang yang awam nggak tahu, apa kita harus menanyakan gitu Pak Ustadz, misalkan ada yang ngasih nih ke saya ya, ini ngasih nih air rezeki gitu, apa kita harus bertanya ini uang dari mana? Kan nggak mungkin benar Pak Ustadz, benar nggak? Nah, itu mungkin yang dipertanyakan itu apa kita nggak bakal tahu itu uang haram atau uang halal. Ya gini, jadi ya mungkin dari Yayasan Catatan Anak Sekolah kan punya program ya, apalagi sekarang mau buka bersama ya dengan berbagai takjil. Tentunya kita nggak tahu nih siapa aja yang donatur kita ya siapa aja yang nyumbang, siapa aja yang infak sedekah kepada yayasan gitu kan. Beberapa ulama ya kayak Imam Nawawi gitu dalam Rodatul Thalibin, kalau misalkan memang kita tidak tahu dari mana uang itu berasal, kita tidak akan dipertanyakan atau tidak akan dibebankan tanggung jawabnya nanti ketika di akhirat.
Tetapi kalau misalkan kita tahu, ataupun gini deh, misalkan kita ada undangan makan, Ya. kita diundang makan nih, nanti kita makan-makan nih, traktir, alhamdulillah nih dapat hasil dari slot misalkan. Kita tahu ini sesuatu yang haram nih, karena hukumnya haram kita untuk menerima undangan tersebut. Bahkan ketika kita makannya pun akan jatuh haram gitu. Itu untuk sosial. Bagaimana kalau kita buat keluarga gitu? Ya kalau kita sebagai pemimpin keluarga, kita sayang dengan anak dan istri kita, tentunya kita akan memberikan rezeki dari rezeki yang baik gitu. Karena sedekah ataupun infak ataupun yang mungkin kita anggap ini sesuatu yang baik buat kemaslahatan, tetapi didapatkan dari sesuatu hal yang buruk, hasilnya yang jelek, yang haram ataupun yang buruk lah, tentu ini akan tertolak. Nah, dalam hadis riwayat Muslim yaitu ayuhannas, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Innallahu thayyib gitu. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Jadi layak balu ila thayyibatin, Allah tidak akan menerima satu amal dari yang memang tidak baik. Tentu harus yang baik. Allah menghapuskan keburukan dengan kebaikan, Allah tidak menghapuskan keburukan dengan keburukan gitu. Jadi tidak bisa, walaupun apapun alasannya, alhamdulillah nih dapat uang dari slot kah, atau dari mencuri lah misalkan, atau dari hasil, ya apapun itu sesuatu yang tidak halal gitu, tidak baik secara syariat Islam, baik secara tatanan kerja dari negara ataupun secara dari kantor, hasil yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik, mau dipakai sedekah, mau dipakai infak, mau dipakai buat misalkan berbagai tajil, tentunya ini tidak akan berpahala dan jelas akan menjatuhkan kita ke jurang dosa yang jauh lebih dalam lagi, karena kan terbiasa dengan hal-hal yang haram nantinya. Oh iya, jadi nanti malah terbawa ya. Malah terbawa. Tapi walaupun yang menerima itu tidak tahu sama sekali. Kalau yang menerima tidak tahu, ya tidak akan, ya tadi balik lagi, tidak akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi bagi kita yang mengasih, karena tahu ini hasilnya dari mana, ya jelas kita akan dipertanyakan nanti di akhiratnya Allah, bahkan bisa terjerumus jatuh ke dalam api neraka gitu. Berarti kalau misalkan tidak tahu, kalau kita menerima tidak tahu menjadi masalah. Tetapi kalau kita tahu, nah itu maka harus wajib ditolak karena hukumnya adalah ya haram. Dalam hal ini, bagi yang tahu menerima ini dari sesuatu yang haram, ya haram. Kalau dia nanti menyampaikannya kepada orang lain dan orang lain tidak tahu, ya orang-orang yang tidak tahu ya tentunya tidak akan dipertanyakan, tidak akan ditanggungjawabkan hal yang tadi itu gitu. Tapi kalau kita yang udah tahu ini adalah sesuatu yang dari haram, mendapatkan dari yang haram, ya udah, berarti kita wajib buat menolaknya gitu. Walaupun pada niatnya baik ya. Walaupun niatnya baik, ya karena banyak memang, ya emang dikatakan sama Nabi pun seperti itu, akan ada di akhir zaman ini nanti orang sudah tidak lagi memperdulikan mencari nafkah ini dari yang halal atau yang haram gitu. Memang dalam usul fikih, dalam kaidah ilmu fikih, sesuatu yang haram bisa menjadi halal, bahkan yang halal bisa berubah menjadi haram gitu ya. Misalkan gini, dalam satu kondisi ketika kita berangkat, atau ya kawan-kawan yang sering naik gunung lah gitu kan, bagi hiking naik gunung, sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan gitu, ada satu kondisi darurat, ada anjing kah atau babi kah atau ya ular yang sudah jelas diharamkan. Tetapi karena kondisi saat itu adalah darurat, kalau saya tidak makan ini, saya kelaparan dan saya bisa jatuh dalam kerusakan, bahkan saya bisa mati nih misalkan. Itu boleh jadi kita konsumsi dalam memakan dalam keadaan darurat. Tetapi setelah turun, ya jangan, kemarin makan babi enak nih gitu misalkan. Akhirnya nyari lagi teman-teman lain, jangan boleh. Sama seperti obat, ya apapun jenisnya obat, kayak eksimer, dumolit, tramadol dan lain-lain. Kayaknya sesuatu yang memabukkan kalau dikonsumsi bagi orang yang tidak sakit gitu. Tapi bagi mereka yang sedang sakit, karena ini adalah satu kebutuhan dan keadaannya darurat, ya diperbolehkan gitu. Nah begitupun dalam keadaan rezeki, kalau memang sudah kondisinya darurat, ikhtilaf ulama, kalau memang sudah darurat, sangat-sangat benar darurat, kalau ini saya tidak makan, ya walaupun tahu ini hasil yang haram, ya boleh untuk dikonsumsi, untuk dimakan ya. Tetapi kalau ini udah tahu dan kondisinya memang tidak ada seperti itu, ya udah jelas hukumnya tetap mutlak dalam Islam, ya haram gitu. Mau alasan untuk sedekah, untuk orang tua kah, atau untuk infak,
ataupun untuk membangun masjid, ya jelas hukumnya adalah tetap haram. Jadi ibaratnya seperti berwudu pakai air kencing kalau gitu. Iya. Tapi emang karena hampir kebanyakan bukannya ini ya Pak Ustadz, karena kita mendapatkan uang yang halal tuh agak susah ya. Benar gak? Nah itu yang kadang sering jadi argumen tuh, ulah ge nu halal gitu, haram ge hese. Iya benar gitu. Makanya yang harus ditanamkan dulu adalah ya lebih baik kita bersusah payah mencari sedikit yang halal daripada kita bersusah payah mencari yang banyak demi sesuatu yang haram gitu. Iya benar. Ya juga sih ya. Karena hampir kita sering lihat berita ya Pak Ustadz, berita yang kadang wah si ini ada seorang bapak-bapak yang bela-bela dia mencuri demi buat makan keluarganya, ya kan? Mungkin udah pasti itu udah termasuk haram. Haram. Makanya kan dilihat lagi balik lagi ke kondisi daruratnya seperti apa. Iya. Kalau kita yang kerja kan ya mungkin ya masih fine-fine aja. Cuma kalau memang beberapa mungkin yang orang tua yang sudah terlantar dan segala macam dengan kondisinya memang ya tidak memungkinkan lagi buat bekerja gitu. Akhirnya dia mencuri, ya balik lagi itu adalah tergantung bagaimana kondisinya gitu. Iya. Tapi kalau kita yang masih sanggup buat mencari sesuatu yang halal, karena gini, rezeki itu kan sudah jadi jaminan Allah. Rezeki itu sudah jadi jaminan Allah sampai kita meninggal gitu. Tetapi yang bukan jaminan Allah itu adalah kebutuhan kita. Kadang-kadang kebutuhan ini yang memang adalah menjadi keinginan. Allah mencukupkan segala kebutuhan kita, tetapi Allah tidak mencukupkan setiap keinginan kita gitu. Iya benar. Kan kalau kebutuhan itu kan cuma ya premier dan sekunder. Kira-kira pengen iPhone inilah, pengen motor inilah, padahal udah punya nih motor di rumah gitu, ataupun handphone sudah punya yang lain, tapi keinginan kita yang levelnya semakin high, nah Allah tidak mencukupi tentang keinginan, akhirnya itulah yang memacu untuk mencari sesuatu yang lebih cepat gitu, yang cepatnya aja deh gitu, walaupun haram gitu, bodo amat dah gitu, yang penting gua hari ini bisa pakai inilah untuk memenuhi kegengsiannya gitu. Nah ini yang tidak Allah penuhi adalah keinginannya. Kalau kebutuhan, insya Allah setiap rezeki dari kita ya Allah akan penuhi kebutuhan kita selama kita masih hidup. Benar. Yang namanya kebutuhan hidup itu murah. Ya, yang lebih mahal itu gaya hidup. Gaya hidup. Karena hampir banyak sekarang tuh lebih diutamakan gaya hidup. Sampai utang ke sana sini ya Ustadz ya. Utang ke sana sini ngerampok atau ngebohong atau apalah sekarang yang dihalalkan segala. Nah, itu jadi pembahasan tentang uang haram atau uang halal. Jadi kembali lagi kalau misalkan dari hukum agamanya itu diharamkan. Iya, ya itu tadi balik lagi kepada hadisnya dari Nabi ya, ataupun yang kita misalnya berpikir dengan sedekah ya, walaupun apapun itu untuk perbuatan hal yang baik yang kita anggap akan mendapatkan keberkahan, tapi ketika kita dapatkan dari sesuatu yang buruk ya akan jelas-jelas sangat tertolak banget. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan latuk baru sholat, tidak Allah terima sholat tanpa dia berwudu gitu. Iya. Begitupun sedekah tidak akan terterima ataupun tertolak sedekah bila didapatkan dari hasil sesuatu yang buruk. Ya Allah adalah Maha yang baik, maka karena itu Allah tidak menerima sesuatu dari yang tidak baik gitu. Kalau kita sayang dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, berikan kepada mereka adalah rezeki yang memang halalan thayyiban, rezeki yang baik gitu. Ya mudah-mudahan buat kalian yang di sana, siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian mendapatkan rezeki yang halal untuk keluarga kalian. Nah, terima kasih Pak Ustadz atas pembahasan sesi pertama ini ya. Jadi maaf kalau ada memang tersinggung, karena bukan maksud untuk menyinggung, hanya menyampaikan memang apa yang menjadi koridor syariat di dalam misalnya kalau memang dibahas secara rinci gitu, kalau dibahas benar-benar sangat rinci, lebih dalam lagi ya, lebih ngeri lagi, pekerjaan apanya, bahkan banyak penjelasan pekerjaan yang kayak gimana, hasilnya yang seperti apa, ya keberkahan itu seperti apa, keberkahan dalam bekerja. Kemarin saya ngisi di pengajian CMS Smart ya, sama membicarakan tentang keberkahan dalam bekerja, dan ternyata kan dari pemimpinnya bahkan banyak yang bercerita, banyak yang tanya jawab, wah ternyata apa yang kita kerjakan selama ini nggak ada berkahnya ya gitu. Karena mungkin nanti ya kalau memang ada kesempatan lagi kita bahasnya mungkin secara lebih detail. Balik lagi
ini bukan satu hukum yang saya ada-ada, yang saya bikin, bukan menurut saya. Jadi ini adalah para alim ulama, nabi pun sekalipun, begitu pun dari Allah. Jadi itu ada ketetapan-ketetapan hukumnya gitu. Jadi bagi yang mungkin kawan-kawan yang masih kerja di hal-hal yang buruk, bukan maksud saya buat menyinggung ke arah sana gitu. Tapi saya pengen yuk sama-sama kita membuat satu jembatan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk kepada satu tempat yang baik. Ya benar. Nah seperti itu kawan. Nah, semoga di Buburit season pertama ini bisa memberi pelajaran buat kita semua tentang uang haram dan uang halal. Oke Pak Ustadz, terima kasih pembahasan pertama. Nanti kita ketemu di season